Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk praktek karena selama beberapa kali pertemuan kita selalu teori. Sekarang kita praktek langsung bagaimana cara membaca kitab di pesantren. Kebetulan pesantren saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Di pesantren yang lain mungkin menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Madura. Kebetulan di pesantren saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teknik atau cara terjemah ya dengan makna itu beda teman-teman ya, nanti kita jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, mengetahuilah siapa kamu. Ini saya maknai dulu agar teman-teman bisa mengidentifikasi tarkibnya menjadi apa, i'rabnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, mengetahuilah siapa kamu, annahu, sesungguhnya kelakuan, karena ini domirnya sya'an, yajibu, wajib, alal abai, atas beberapa ayah, wal ummahati, dan beberapa ibu, ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Apa yang wajib? Ta'limu auladihim, apa mengajarkan anak-anak aba wal ummahat, mengajarkan anak-anak mereka. Mengajarkan apa? Ini at-taharata, terhadap bersesuci. Kalau terhadap berarti tarkibnya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari lafaz yajibu ini. At-taharata, terhadap bersesuci, was-sholata, dan sholat, wasairos syara'i, dan sisanya beberapa syariat. Wa mu'natu ta'limihim, adapun ya, sampai di sini titik ya. Wa mu'natu ta'limihim, adapun biaya belajarnya aulad ya. Him ini kembali kepada aulad. Fi amwalihim, ialah di dalam hartanya aulad. Ingkana, apabila ada, lahum, bagi aulad, malun, apa, harta. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada apa harta, fa fi mali abaihim, maka ialah di dalam harta beberapa ayahnya aulad. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada, fa fi mali ummahatihim, maka ialah di dalam hartanya beberapa ibunya aulad. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada apa mal, apa harta, fa fi baitil mali, ialah di dalam baitul mal atau kas negara. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada apa mal, fa'ala aghniya'il muslimina, maka ialah di atas beberapa kayanya beberapa orang Islam. Itu teknik untuk makna. Lah kalau terjemah beda teman-teman ya. Jadi wa'lam ini kalau maknai ya, kalau kita ngasih makna wa'lam, mengetahuilah siapa kamu. Kenapa dimaknai seperti itu? Agar fa'ilnya itu jelas ya, bagi teman-teman yang baru belajar, mengetahuilah siapa kamu. Di situ biar fa'ilnya jelas. Jadi wa'lam di sini fa'ilnya adalah lafaz anta atau lafaz kamu. Terus annahu, sesungguhnya kelakuan. Jadi di pesantren itu kalau domirnya berupa domir sya'an ya, apa domir sya'an? Domir yang ditafsiri oleh kalimat setelahnya ya, domir yang dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Jadi hu ini biasanya domir itu kan mempunyai marji'ud domir ya, mempunyai tempat kembalinya domir. Lah kalau domir sya'an ini ya, domir sya'an ini domir yang dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Jadi biasanya kalau di pesantren dibaca annahu, sesungguhnya kelakuan. Yajibu, wajib, alal aba, atas beberapa ayah. Jadi berarti ini jama', alal abai, atas beberapa ayah ya. Wal ummahat ala sabili fardil kifayati. Kalau kita maknai sabili ini artinya jalan. Kalau menurut terjemah bisa diartikan cara, bisa juga.
Terus him ini kalau kita ngasih makna itu dikembalikan kepada kepada marji'nya itu harus dijelaskan. Misalkan auladihim, himnya ini kembali ke mana? Himnya ini kembali kepada aba, maka auladihim anak-anaknya aba. Terus wasa irasaroi dan sisanya beberapa syariat. Ini kalau kita maknai. Kalau menterjemah jangan diartikan sisanya, biasanya diartikan lain. Jadi wasairos saroi artinya syariat-syariat yang lain. Wa mu'natu, baik kita sekarang terjemah keseluruhan. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi seorang ayah dan ibu dengan kewajiban fardu kifayah. Apa yang wajib? Mengajarkan anak-anak mereka bersesuci, sholat, dan mengajarkan syariat-syariat yang lain. Adapun biaya dari sekolahnya, adapun biaya belajar mereka diambilkan dari harta mereka sendiri. Jadi biaya sekolah itu diambilkan dari hartanya anaknya dulu, kalau memang anaknya itu mempunyai harta. Ingka lahum malun, dengan catatan apabila anaknya itu mempunyai harta. Fa'ilam yakun, kalau anaknya itu tidak mempunyai harta, maka bagaimana? Fa fi mali abaihim, maka diambilkan dari harta ayah mereka. Fa'ilam yakun, maka apabila tidak ada, ayahnya itu enggak mempunyai harta, fa fi mali ummahatihim, maka diambilkan dari harta ibu-ibu mereka kalau ibunya mempunyai harta. Terus fa'ilam yakun, maka bagaimana kalau ibunya juga tidak mempunyai harta? Fafi baitil mali, maka ialah di dalam kas negara. Jadi orang tua itu harus mempunyai semangat untuk membiayai anaknya. Jadi untuk pendidikan tanggung jawab pertama itu ayah, ya. Tanggung jawab pertama itu ayah. Sebenarnya anaknya sendiri, kemudian ayahnya atau ibunya. Kalau sekiranya ayah dan ibunya itu mampu untuk membiayai sekolah anaknya, maka jangan diserahkan kepada negara dulu. Artinya biayanya itu jangan dibebankan ke biaya negara dulu. Jadi orang tuanya yang harus berusaha mendidik anaknya dengan pendidikan yang berkualitas. Jadi diserahkan kepada negara kalau orang tuanya sudah tidak mempunyai biaya. Seharusnya orang tua itu mampu mencarikan sekolah-sekolah swasta. Kalau memang orang tua itu kaya, maka orang tua itu harusnya mampu mencarikan sekolah-sekolah swasta yang terbaik, ya, sekolah-sekolah swasta terbaik menggunakan harta mereka. Ini demi pendidikan yang lebih baik. Fa'ilam yakun, maka apabila Baitul Mal itu tidak mempunyai kas, artinya negara itu sedang krisis, tidak mempunyai uang, fa'ala aghniya'il muslimin, maka ini beralih kepada orang-orang kaya, orang-orang Islam yang kaya raya. Maka ini menjadi tanggungan orang-orang Islam yang kaya raya. Jadi kaum muslimin yang kaya raya, beliau mempunyai amanah. Jadi anak-anak kaum muslimin yang di situ tidak bisa dibiayai oleh orang tuanya, tidak bisa dibiayai oleh negara, maka itu harus diambil perannya oleh orang-orang kaya, orang-orang Islam yang kaya raya. Jadi seperti itu.